Tangan semuanya. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat penonton setia Pesona Kahuripan 3. Kali ini di episode 4 ya. Kita Episode masuk 4 ya. episode 4 program Ngopi. Kita kedatangan tamu Dodi Hermawan dari Blok C, mantan RT 3 dulu. Begitulah guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita tos dulu nih. Baiklah. Coba kopinya. Enak ngopi. Mantap. Oke, kita mulai tanya-tanya ya. Baiklah Oke Pak. guys, kita akan bertanya sama Pak Dodi Hermawan. Boleh diceritakan pengalaman waktu pertama kali tinggal di Pesona Kahuripan 3? Mungkin kapan datangnya ke sini, terus mungkin ada cerita tersendiri waktu datang ke sini. Silakan. Kalau aku sih tuh, aku tuh termasuk angkatan yang kedua kali ya, 2 apa 3 gitu. Yang baru menghuni Yang kan. di belakang ya? Iya, di belakang. Hmm. Kalau kita kan dulu udah mulai dihuni itu kan Desember ya. Aku tuh mulai huni itu bulan Maret 2021. Mana dulu tuh tahap awal sebenarnya Februari ya. Jadi di Februari itu aku ngebangun dulu segala macam. Yang paling menyenangkan di awal itu karena kita masih baru, perumahan baru, Nah, masih enak-enak yang mancing. karena kebetulan kali ya. Iya, Kita karena kan kali. kali suasananya enak, kita ya begitulah nyusurin kali setiap hari. Masa-masanya Covid ya Pak ya. Iya, iya. Covid 2021 itu hampir habisnya Covid kan. Hmm. Tuh masa-masa yang menyenangkan, masih banyak ikan ya. Karena agak susah kok sekarang. Ya, ya, ya. Berarti waktu akad bulan Aku akadnya bulan November ya? 2020. Ya, ya, 25 tanggal 25 kalau nggak tanggal 26 ya. Ada dua tanggal kan itu. Iya kan? itu. Ada Iya, 2 tanggal hari 26. soalnya yang di belakang kan akadnya. Iya ya, yang di Blok C itu kan yang lapangan. Iya, iya, iya. Nah, terus ada apa namanya? Waktu pertama kali air meluap itu di sini nggak? Air meluap pertama kali itu kan bulan Maret tuh. Iya. Itu pengalaman yang paling sedikit kenangan juga tuh. Dimana itu kita sebenarnya udah nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi air itu memang kan jatuh dari apa? Tiba jatuhnya itu kita air dari atas ya, Iya, dari iya. limpahan atas. Akhirnya mengenangi, ya lumayan lah ya, mengenangi rumah juga, tapi nggak masuk ke dalam sih. Iya, iya. Kita aman sih. Cuman ya jalannya aja dengan jalanan doang kan waktu itu. Iya. Dan kebetulan waktu itu juga pihak developer juga gercep juga kan, langsung ditanggulangi bersama sama teman-teman. Itu kan bencana 5 tahunan kali ya? Ya, Bencana 5 tahun sekali tuh. ya, mudah-mudahan ya teman-teman, kita berharap kedepannya ya P3 itu udah nggak ada banjir, karena itu menjadi PR terbesar ya ketika itu menjadi terulang meskipun 5 tahun sekali, tapi ya mudah-mudahan dengan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan, terus kerjasama dengan pihak developer terkait masalah tanggul supaya airnya nggak ngeluap, teman-teman juga bersihin selokan ya kan, nggak buang sampah sembarangan, itu bisa menjadi solusi bersama ya. Iya, memang Supaya karena nggak banjir. selokan kita kan masih terbatas ya. Masuk kecil ya sebenarnya ya. Masih kecil. Cuma bedanya kan kalau dulu sodetan kita cuma 2, kalau sekarang udah 3 kan. Lumayan banyak membantu. Ya kita kalau dibilang sih perumahan kita paling menyenangkan karena developernya walaupun kita udah 4 tahun harusnya udah developer udah nggak inilah ya. Iya, Tapi lepas tangan gimana? biasanya ya. Biasanya udah lepas tangan, tapi masih tetap tanggung jawab enaknya sih. Ya, alhamdulillah, dan kami keluarga besar Pesona Kahuripan 3 mengucapkan terima kasih banyak ya Sedikit Pak mengapresiasi untuk yang hal itu. PT Hikmah Alam Sentosa ya, yang mudah-mudahan makin sukses dan bisa lebih amanah, serta perumahan-perumahan yang sudah dibangun juga bisa menjadi perumahan yang memang layak buat penghuninya. Betul. Ya. Gitulah ya. Ya, ya, ya. Terus waktu zamannya COVID nih teman-teman, kebetulan tadi belum lama saya ngeliat dokumentasi COVID, ya? Beliau itu udah jadi RT belum ya? Belum, waktu itu aku masih jadi pengurus, belum jadi pengurus. Paguyuban ya? Paguyuban, kita masih paguyuban. Ya, masih paguyuban, kebetulan aku waktu itu bulan April ditunjuk jadi anggota, bulan Satgas. April atau? Yes. Ya, Satgas. Bulan April, bukan, kita 2020 kayaknya ya? Enggak, 2021. 2021. Ya. 2021 itu, kita kan COVID lagi, bukan 2020 Pak. 2020 itu akad pertama itu bulan November. Berarti gue lupa dah. September. Aku kan? akadnya 2020 bulan September. Oke, berarti itu jatuhnya gini. Aku tuh waktu itu pernah sempat jadi sebelum aku jadi pengurus, sebelum kita jadi RT ya.
Kan Ya. kita di pengurusan dulu. Pengurusan itu aku jadi satgas, kebetulan aku Hmm. ditunjuk dari desa untuk jadi satgas perwakilan dari PK3. Di mana itu satgas kita cuma 2 orang. Kebetulan aku sama Brian tuh. Hmm. Kita itu jadi satgas lumayan ya. Ngedata segala macem. Walaupun kita masih baru tapi alhamdulillahnya warga kita tuh kayak support ya. Ya, ya, Dari antusias. zamannya paguyuban itu kan kita udah mulai kebentuk paguyuban. Kemudian ada satgas dari desa pun support, kita juga untuk apa ya, di lapangan kendalanya paling cuma ya laporan-laporan warga yang kadang-kadang itu terlambat atau gimana gitu ya, tapi alhamdulillah sih tertangani semua. Cuman ya kita sesalin satu si warga kita yang meninggal itu. Oh Itu iya. yang kita sesalin satu, karena mungkin telat laporan, Hmm. kemudian juga tindakannya mungkin karena namanya fobia masyarakat beda-beda kali ya. Ya, ya. Waktu itu kan ibaratnya COVID itu ada yang percaya ada enggak, jadinya kan itu yang bikin kita tuh yang kadang hambat ya. Cuman kalau kita kan ibaratnya ya sudah lah ya, cuman kan kadang namanya warga laporan ketika udah hampir-hampir parah gitu, jadinya ya bikin repot juga sih. Ya, Cuman ya. ketika kita disupport sama desa, di kesehatan segala macam, apalagi puskesmas ya, disupport banget sampai kita juga itu saya jadi satgas itu sampai nganterin Sampai pakai APD juga ya. APD bah, APD lapis 2, Pengalaman pertama itu Ih. berarti ya, pakai APD ya. APD panasnya minta ampun lagi. Beruntungnya waktu itu malam dingin enak. Tapi kalau misalnya siang mampus deh itu. Dan itu tengah malam ya. Tengah malam kita Tengah kejadian. malam itu Itu ada 2 lumayan kejadian. cukup. Pertama itu Hmm. yang aku sedikit agak lucu nih. Ketika itu pertama kita kejadiannya ada warga ngelapor ke satgas kalau dia anaknya itu parah segala macam. Terus ada lagi laporan satu ini yang ibunya ada parah. Cuman kan kita ibaratnya nanggapin yang pertama dulu dong. Hmm. Nah itu aku lari tuh, lari ke sana, aku ditemenin sama Jamal tuh, Mas Jamal, kebetulan tetanggaku juga. Nama kita ke sana segala macam. Nyampe di sana aku keselin sama itu orang. Kita ada 2 danger, dimana kita di dua-duanya ini kita harus tanganin dua-duanya kan. Namanya juga kan udah ya namanya kita pikir ini sama-sama danger dua-duanya gitu kan. Udah butuh rumah sakit apa segala macam. Aku lari dah itu, set. Nyampe di sana curhat. Mana ibu anaknya? Anak saya nggak apa-apa, tapi anak saya begini-gini pak. Ya ampun, nanganin orang curhat gue bilang. Sedangkan yang di sebelah kita ini, yang satu kita ini, yang terakhir ini ternyata benar-benar parah. Dan itu yang paling kusesalin, kenapa? Karena kita nggak bisa nanganin ibu itu tepat waktu kan. Harusnya kan ibu itu bisa kita anterin kita anterin jam 8 tuh. Harusnya kita anterin jam 8, cuman gara-gara ada orang curhat ini ngabisin waktu hampir sejam curhat dia. Cuman gara-gara ketakutan yang nggak penting, gue bilang nggak penting, karena kan masalahnya ya cuman curhat masalah anak saya sakit ini. Anaknya mau sakit mau apa saya nggak peduli, intinya kan cuman apa dangernya gitu loh. Yang dangernya ternyata ya kan. yang dangernya cuman karena curhatan ini kan kadang-kadang kita ibaratnya lu nggak waktunya gitu loh, kita pikir ada kejadian apa gitu, ternyata cuma curhat. Ya ampun, itu aku paling ku inget banget, paling sebel tuh. Terakhir ku tinggalin deh tuh, ibaratnya udah lama banget tuh curhat apa segala macam yang nggak penting, ku tinggalin ke tempat kedua ini benar-benar danger nih, dimana nih orang udah mulai ibaratnya kita nggak tahu hidup atau mati, kita nggak ngerti lah ya, masih hidup sih waktu di lokasi, cuman kan kita ya berharapnya penanganannya kita kan jadi sesel aja gitu kan. Ya, karena kurang cepat lah ya. Jadi kurang cepat karena masalahnya Ada kendala tadi itu kendala ya. itu tadi. Jadi ya itu sih kendalanya di satgas tuh orang begitu ya. Kita jadinya harus memprioritaskan antara 2. Yang kadang-kadang kita juga namanya cuma kita berdua, aku laki-laki sendiri, sedangkan yang satu perempuan kan nggak bisa ya. Iya. Dan itu Gitu cukup makan waktu tenaga pikiran juga ya. Itu kan Pak Wahid ada tuh ya. Ngerasain ya. Ibaratnya satgas cuma satu, monitor terus ya kan, kita harus monitor terus, kita harus monitor segala macam, kita harus tahu keadaannya kan. Ya cuman ya kita bersyukurnya nyampe di rumah sakit segala macam pun memang banyak drama ya, dimana dramanya mungkin karena namanya warga ya, kadang-kadang ini yang kita nggak sukanya nih, mereka tuh lebih mementingkan ego dan keras kepalanya dia dibandingkan mendengarkan masukan dari orang yang harusnya itu kayak misalnya kita bilang itu orang yang ditunjuk langsung sama ibaratnya jadi satgasnya, dia malah lebih mendengarkan egonya sendiri. Itu berkali-kali itu kejadian kayak gitu, mana ibaratnya tuh ego itu yang gue sesalin dari warga kita tuh kadang-kadang mungkin karena kita namanya apa ya, baru, kemudian kita juga mungkin baru punya rumah masing-masing kan ya, kadang-kadang hal-hal seperti itu sih yang bikin agak sedikit kendala. Ya, karena kita memang datang dari berbagai macam karakter. Betul. Dan kita masih baru, belum paham karakter masing-masing, background masing-masing, tapi ya meskipun seperti itu, tapi secara kekeluargaan kita sudah termasuk bagus lah ya. Kalau keluarga ini sih gue akuin, ibaratnya kita di mana orang-orang banyak rumah lain kan, kita di mana orang yang COVID benar-benar ngurus dirinya sendiri. Sedangkan ini benar-benar kita urus kan. Di mana sumbangan warga masuk segala macam yang selalu kita kasih itu dari pagi, siang, sampai malam. Dan itu aku sendiri pun ngalamin sendiri gitu.
Habis nanganin yang meninggal itu tuh, yang yang ibu yang meninggal itu kan aku harus dituntut untuk isolasi dulu tuh dari Ya, orang desa bilang sama ibu satgas apa dari desa tuh bilang kamu harus isolasi dulu karena nanti hari itu kan kejadian hari Sabtu ya. Hari Sabtu berarti kan aku harus isolasi dulu karena nanti puskesmas itu berbuka di hari Senin. Itu aku isolasi 2 hari tuh. Habis nanganin, habis ngantar ke rumah sakit segala macam aku pulang, itu aku isolasi itu sama Mang Adeng tuh dua-dua tuh, security kita tuh. Itu lockdown 2 hari yang biasanya mancing ya kan, Iya, iya. lagi enak-enaknya mancing tiba-tiba lockdown itu berasa banget 2 hari. Tapi yang aku syukurnya itu apa? Itu makan pagi, siang, malam itu nggak putus-putus tuh dari warga tuh. Oh, Itu aku yang paling cuman yang paling sedikit ada kenangannya tuh gini. Itu kan kita lagi musim-musim rokok murah tuh. iya, iya, iya. Tuh aku beli tuh. Nggak tahu feeling apa aku beli tuh rokok setengah slop ya kan. Hari Sabtu tuh aku beli. Saya beli rokok ini gitu kan, setengah slop. Stok di rumah. Rencana kan stok di rumah kan biar santai ya selama 3 hari atau 4 hari kita nggak beli lagi. Ternyata beneran. Hari Sabtunya ke lockdown, itu selama sampai hari Senin kan nggak bisa keluar-luar. Warung Iya, tuh. iya. Aduh, gue bilang ini rokok jadi jadi kayak. Tapi ya itu lockdown 2 hari lumayan sih. Luar Apalagi biasa orang ya. yang lockdown 14 hari ya. Iya, iya, Berasa iya. banget kali. Ya begitulah Iya. pengalaman-pengalaman kita pas COVID kan. Seru juga ya, Pak. Lumayan. Cuman sebel dikit kadang-kadang cuman itulah hikmahnya. Ya, ya. Terus kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, kebetulan di PK3 ini kan terbentuknya kepengurusan dari paguyuban ke pemekaran wilayah RT Iya, RW itu RT. cukup terlalu cepat lah ya. Lumayan Sangat cepet gitu. cepet ya. Sangat Nah, cepat itu cuma 6 bulan ya. ya 6 paguyuban cuma 6 bulan tiba-tiba dari desa itu suruh pemekaran karena memang satu ya kan warganya itu saking banyaknya sehingga itu butuh kepengurusan yang baru supaya proses administrasi kependudukannya itu tidak terkendala ya kan. Nah, kebetulan nih beliau ini terpilih sebagai RT RT. pertama di RT 03 RW 15. Begitulah ya. Di bawahnya Pak Wahid sebagai ketua RW. Jadi periode 2021 sampai 2025 kemarin ya. 2021 2025 kemarin. Alhamdulillah sudah Bulan Maret ya. tertunaikan ya kan, dan mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala kita ya Ya, betul. untuk kedepannya dengan segala macam hiruk pikuk dinamika di lingkungan. Nah, Lingkungan ya. mungkin boleh diceritakan proses jadi RT waktu itu pemilihan, mungkin ada berapa calon, terus Itu silakan boleh diceritakan. itu sebenarnya tuh agak kocak juga sih sebenarnya. Karena aku tuh jadi RT itu sebenarnya kan kita pertama itu nggak niat loh, Nah, nggak niat pertama. Aku kan termasuk panitia juga tuh, dimana kan aku dari paguyuban, aku jadi korlap waktu itu kan korlap yang C1 sampai C5 tuh. Itu ngurus ya koordinator lapangan lah ya, di perbantuan untuk ke paguyuban. Akhirnya waktu itu kemudian kita dapat kabar kalau kita harus pemilihan RT. Pemilihan RT itu kan pertama tuh kita apa namanya tuh ya agak sedikit riuh lah ya. Akhirnya aku tuh pertama nggak niat jadi RT. Ketika itu waktu itu kita udah punya 2 calon. Nama itu Mas Rangga, kemudian Om Bebeng tuh. Itu kan 2 calon pertama ya. Dan aku tuh sebenarnya nggak niat, cuman ada berapa kali tuh warga ke rumah. Itu aku mereka ibaratnya sharing segala macam. Ayo lo Pak Dot, naiklah jadi RT, kita support gini. Ibaratnya mungkin karena ngelihat aku pas jadi satgas gimana gitu ya. Jadi mereka ibaratnya ngerasa terbantu atau apa ya gitu. Begitulah ya. Akhirnya pas hari-hari terakhir tuh kan ada beberapa orang yang ngasih masukan, ibaratnya ngasih masukan, support positif segala macam. Yang mana waktu itu aku kan belum punya pengalaman sama sekali jadi RT apa segala macam kan nggak begitu paham ya. Berurusan sama RT aja nggak pernah kan gitu ibaratnya begitu ya. Namanya juga kita keluarga baru kan. Berurusan sama RT-nya saudara sendiri, RW-nya saudara sendiri juga ya ampun ya. Kayak RT RW aja kan. Akhirnya naik tuh aku tuh maju. Ketika maju itu pun aku benar-benar yang kayak ya terserah nanti mau gimana pemilihan di warga. Itu kan kita dikasih waktu kampanye ya, kampanye sehari-sehari gitu. Aku cuman ngambil itu kampanye cuman assalamualaikum waalaikumsalam gitu ya. Ibaratnya cuman saya ini mencalonkan diri ini maksud tujuan saya ini selesai. Habis itu udah. Itu di grup sebenarnya kan di lock ya satu hari itu untuk kita kampanye kan. Aku sama sekali nggak ada kampanye. Jadi cuman kayak menyampaikan visi misi selesai udah langsung aku buka sendiri itu grup gitu loh. Jadi orang-orang bisa langsung komunikasi sendiri kan tanpa harus mendengarkan aku terus ngoceh seharian kan. Jadinya ya begitu. Jadi aku kayak nothing tulus aja. Mau jadi RT silakan nggak ya udah kan gitu ya.
Karena kan juga ibaratnya memang dari awal kan nggak niat ya. Iya, iya. Nah, sampai hari pemilihan pun, dimana orang-orang kan ada ya namanya kita kampanye apa segala macam. Aku sama sekali nggak kampanye, nggak apa, pilih gua, nggak. Buat aku cuman ya, gua naik udah itu doang. Selesai ya kan. Iya. Udah, cuman ada berapa orang yang tahu harusnya ya. Tapi ketika pemilu itu pun sendiri pun, aku tuh benar-benar cuman, dan itu aku disuruh sama Pak Waldi tuh. Pak Waldi, kalau Ketua bisa paguyuban. bilang keong juga ya. Ini ya, ketua blok. Iya, waktu ketua itu. blok kita dulu ya, ketua paguyuban kita dulu kan. Blok saya tuh. Disuruhnya gue hari itu pakai batik, sepatu, pakai baju komplit lah ibaratnya, pakai resmi lah ya kan. Kupikir iya dong, tiga-tiganya harus begitu. Ah. Ternyata pas aku datang ke tempat pemilihan lah, gue sendiri doang yang pakai begini. Ya lah, udah pakai baju kaos segala macam lah. Ah, gue dikerjain ya kan. Kode alam itu apa? Nggak tahu lah ya, intinya dikerjain aja tuh. Itu aku habis itu aku waktu itu kan dapat giliran apa namanya itu kan ada 3. Kita kan diundi dan aku tuh dapat nomor 2. Nomor 2 ya. Aku lupa kalau Om Bebing sama Merangga nomor berapa aku lupa. Tapi ketika pemilihan itu pun aku ibaratnya cuma duduk santai ngerokok begini, ngeliatin orang milih segala macam ya. Silakan milih-milih lah gitu kan. Aku nggak yang terlalu, aku nggak punya tim kampanye sama sekali, nggak punya tim orang-orang yang bukan nggak punya ya, cuman kayak memang nggak mempersiapkan sama sekali. Karena waktu itu aja aku cuma sendirian, karena aku merasakan wah mana tim kampanye aku katanya Ya, kemarin ya, musuh mungkin- segala macam pada hilang ya kan. Sudahlah bodo amat lah ya kan. Terakhir-terakhir malah ternyata aku yang dipilih gitu. Dan itu pun tipis. Tipisnya itu kita cuman kalau nggak salah 38, 37 dan 36. Dan aku tuh satu-satu semua ya. satu-satu semua itu. Gila. Dan akhirnya hari itu aku terpilih jadi RT itu kan. Cuman yang namanya kita baru jadi RT kan yang namanya bingung ya. Ah. Bingung segala macam, cuman aku ya nothing tulus. Jadi dari situ aku belajar nih. Aku harus bentuk dulu namanya sekretaris, yang ini segala macam bendahara, korlap-korlap lagi segala macam gitu kan. Sesuai yang pas paguyuban kita dulu gitu model konsepnya. Jadi ngikutin aja gitu. Akhirnya terbentuk, alhamdulillah terbentuk tuh. Target itu cuma 2 minggu, seminggu ya, kalau nggak salah seminggu ya. Seminggu sih waktu itu. Seminggu terus terbentuk. Dimana aku nggak kenal semua warga, nggak kenal ini. Ya itulah ya. Alhamdulillahnya sih ya lancar semua kan. Akhirnya ya begitulah. Ketika dijalanin ya lumayan juga jadi RT ternyata ya. Aku pikir jadi RT itu cuma duduk, Pak mau bikin domisili, oke set selesai. Habis itu udah gitu. Ternyata enggak juga. Kita harus ngurusin keuangan uang apa IPL segala macam, lingkungan, fasum segala macam ya. Gerakin warga kerja bakti segala macam. Dan ini yang mungkin agak sedikit yang memang kita harus perbaiki lagi ya. Dimana kadang-kadang warga ini yang aku bilang tadi, kita itu kan banyak ya, kita itu kan nggak satu, dalam artian itu kan nggak satu prinsip, nggak satu ini, dalam artian tuh kita banyak dari semua golongan, background yang berbeda, yang berbeda, kita jadi nyatu di blok C itu kan, dimana aku megang paling gede ya 319 sendiri, 319, dimana kan kita unitnya paling banyak 1026 kan, dan aku 319 sendiri. Dan itu waktu itu masa-masa itu cuma 80 kakak ya baru ini kan, 80-an lah ya, 87. Itu dinamikanya tuh lumayan, dimana kita mau gerakin warga gotong royong yang hadir cuma sekian, gimana caranya kita membagi untuk IPL ini seperti apa, pos-posnya ya, pos-posnya, terus kita juga harus ngebuat yang namanya, karena kan kita program baru ya, kerja, program kerja seperti apa, kemudian juga kita model keuangannya seperti apa, sistem ya jatuh kita bikin sistem yang baru, dimana kita kan mulai dari awal semua. Dan alhamdulillah sih, mungkin karena ya itu tadi ya, mungkin alhamdulillah lancar, cuma ya memang sedikit unik di warga kita aja sih. Cuman dimana itulah PR kita, ibaratnya jadi Pak RW sendiri kan ngalamin ya namanya kita jadi pengurus ya kan, kita gimana caranya nyatuin, apalagi kok paling gede sendiri kan, gimana caranya nyatuin warga itu jadinya mau sevisi misi dengan kita. Apa ya, beda-beda background tapi jadi satu, itu yang memang agak sedikit butuh PR banyak sih. Luar biasa sih emang. Betul. Pak RW sendiri ngalamin kan, gimana kita dinamikanya kita di warga seperti apa, gimana ya. Ya susah senangnya menyenangkan sedikit lah ya. Paling ya minimal apa yang kita perjuangkan dari awal, betul, itu bukan untuk kepentingan pribadi ya. Betul. Karena yang paling penting kan fondasi utama kita sebagai pengurus adalah membuat sistem yang baik dan benar. Betul. Memang tidak sempurna karena kan masih banyak kekurangan. Apalagi dengan background teman-teman yang sangat berbeda gitu kan. Pasti harapannya semuanya pengen cepet ya kan, gini, tapi kan segalanya butuh proses ya. Butuh proses. Apalagi kita ketika misalkan membangun sebuah fasum yang nilainya luar biasa, tentunya dengan IPL 50.000 ya kan, itu harus benar-benar matang persiapannya. Itu kita ngebangun suatu program aja, ngebangun
ibaratnya kita ngumpulin duitnya berapa bulan, kita harus Ya, ngumpulin, kemudian kita juga harus mengelolanya seperti apa. ya. Namanya warga kadang maunya cepat. Kadang-kadang ini yang bikin sedikit problem di kita kan. Dimana kita juga sebenarnya pinginnya semuanya cepat. Tapi kan yang namanya warga kan kita nggak semua warga itu di mana mereka itu kayak kita nyetor uang iuran itu selalu on time setiap bulan. Kadang-kadang mereka ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Dimana kan keuangan masing-masing itu kan berbeda ya. Itu sedikit bikin dilema untuk keuangan kita. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu, pencapaian kita ya paling nggak kita sudah bangun dasar fondasinya. Dimana kita udah bikin sarana prasarana yang dasar-dasarnya, dalam artian taman bermain anaknya kita sudah bikin. Kemudian dari segi keamanan kita udah bentuk security-nya, walaupun nanti security ini kalau jadinya kayak RW pun kita ya setidaknya kita udah koordinir. Kemudian juga kita sudah bangun segi keamanan tambahan misalnya kayak CCTV. Ya. Proyek pertama kita jadi RT itu kan PRW sendiri kan ngalamin ya. Kita pertama kali jadi RT itu kita proyeknya adalah bikin lampu. Dimana kita waktu itu lampu penerangan nggak ada sama sekali. Iya, iya. Itu gimana caranya kita kebut dalam semalam. Dalam artian tuh kita baru jadi RT bulan September, tapi September awal. Tapi September akhir kita harus udah lampu-lampu tuh harus jadi. Gimana caranya? Kita baru iuran baru berapa ya kan? Akhirnya ngutang lah tuh ke aku ya. Tapi alhamdulillah sih. Kita sempat ngutang segala macam tapi akhirnya jadi. Ya, ya. Sedikit ya ngebanggain lah buat kita ibaratnya di mana kita perumahan yang paling cepat untuk melakukan sesuatu gerakan. Iya, betul. Termasuk salah satu yang tercepat lah ya. Dimana kita nggak tinggal diam kan ketika ada masalah atau apapun. Dan warganya juga yang pindah juga termasuk cepat ya. Termasuk cepat Karena memang kita dari awal kan sudah punya akses saling mengenal antara satu sama lain ya. Betul. Baik yang udah tinggal maupun belum. Jadi segala perkembangan yang ada di lingkungan kita update di grup besar ya kan. Ya, betul. Karena yang paling utama kalau kita pindah itu yang pertama adalah lingkungan ya kan. Sistem keamanan, kekeluargaan ya kan. Apalagi kalau kayak kita kerja ya kan, yang di rumah. Cuman itu terlalu cepat sih emang kita. Kita baru belum ada setahun ya. Kita udah belum ada setahun warga aku udah 100 sampai 150-an kaget jadi. Gila cepet banget. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga di sini itu ada provider ya. 3 dan memang kita batasin ya data ya. Kalau untuk pembatasan betul. Nah, karena kita melihat lingkungan juga kan. Ya, di samping itu juga semua termasuk semua pos ya. Kita ada free wifi ya. Ya kita kan? Hampir semua pos itu kita dapat free wifi dari ketiga provider tersebut ya. Jadi kita nggak bisa ngucilin juga. Itu perjuangan kita juga. Dimana kita itu termasuk yang agak sedikit diistimewakan ya. Ya. Jadi ya itu perjuangan banget. Termasuk kontribusi tiap bulan ya dari provider untuk masuknya ke kas RW karena memang supaya sentral jadi satu. Jadi ketika misalkan RT mau membangun bisa mengajukan proposal ke RW, nanti dari RW bisa dicairkan melalui dana dari provider itu ya. Betul. Nah itu juga cukup lumayan membantu karena orientasi kita pengurus awal itu jangan sampai membebani warga ya. Betul. Karena jangan sampai ya berusaha semaksimal mungkin karena kita rumah subsidi ya PLT ya. Kita rumah subsidi habis itu juga gimana caranya kita tidak membebani iuran lagi. Iya itu sih. Karena ya namanya subsidi kan nggak semua warganya tuh main mampu. Iya. Kan? Karena kita juga tidak bisa mendata secara keseluruhan teman-teman yang secara finansial sedang di bawah misalkan atau sedang memprihatinkan kita juga nggak tahu ya. Ya harapannya sih mudah-mudahan meskipun kita perumahan subsidi ya teman-teman bisa punya penghasilan yang lumayan sehingga ketika kita misalkan mau membangun sesuatu itu ya kita bisa bareng-bareng tanpa adanya yang merasa terbebani ya kan. Itu sih. Itu luar biasa ya. Ya, dinamikanya. Ya. Mungkin kalau diceritain terus nggak ada kelarnya ya. Mungkin bisa dilanjut di baiklah sejarahnya ya. Panjang loh. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lapar gua. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu harapan kedepannya Pak RT Dodi mantan RT 3 kedepannya terkait lingkungan, mungkin dari sampahnya, dan mudah-mudahan kesadaran warga itu sudah di atas rata-rata sehingga benar-benar menjaga tidak membuang sampah sembarangan. Karena ketika generasi pertama saja sudah memberikan contoh buruk ya kan, apalagi masalah sampah itu kan sangat-sangat vital ya kan di lingkungan. Terus penataan lingkungannya, baik yang sebelum belum pindah ke sini mereka mau menjaga rumahnya agar rumputnya nggak tinggi-tinggi ya kan, takutnya kan jadi sarang binatang yang nggak baik buat anak-anak kan. Itu juga cukup memprihatinkan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini diharapkan yang belum tinggal rumahnya untuk dikontrol, dicek apakah bocor atau segala macam atau perlu dirapihin depannya sehingga
teman-teman yang sudah tinggal di sini, baik pengurus maupun warga, itu juga nggak merasa risih ya kan, karena kita juga selalu menjaga gimana caranya lingkungan kita tetap bersih, karena Betul. yang paling utama adalah lingkungan bersih itu menjadi cerminan teman-teman kita semua di sini ya, baik yang sudah menempati ataupun belum. Nah, itu harapannya gimana sama generasi penerus yang sudah mulai tumbuh dewasa, itu harapan kedepannya itu terkait PK3 gimana Pak RT? Kalau aku sih berharap begini, kita kan dulu pengurusan pertama itu kan kita ngebangun dasar ya. Mana kita kan ibaratnya belum ada tatanan apapun segala macam, ibarat kita juga koordinasi RT seperti apa ya, kita juga belajar memahami, kemudian kita juga langsung buat sistemnya seperti apa, kita coba berusaha untuk kompakin warga segala macam. Harapannya ke depannya ya, apa yang udah kita bangun itu jangan disia-siakan. Apa yang udah kita bangun itu kan bisa dilanjutin lebih baik. Nah, artian kita bikin tata kelola lingkungan seperti apa dulu PR-nya kan. Dimana dulu kita sering banget yang namanya got itu kan kadang-kadang yang namanya warga kan kadang-kadang kepeduliannya sedikit kurang. Ya. Itulah makanya kadang-kadang butuh namanya kita memberi imbauan atau memberitahu atau memberi contoh dari RT atau RW ini kan ibarat kita selalu turun ke lapangan untuk memberi contoh seperti apa. Yang itu yang kadang-kadang karena kenapa? Efeknya itu ketika got, apalagi got yang paling utama ya. Kita kan dapat gotnya kan nggak terlalu gede ya. Kita nggak dapat gotnya terlalu gede. Kemudian juga kita kan masih namanya tanah-tanah yang masih namanya tanah urukan. Ya, labil ya. Masih labil. Otomatis yang namanya tanah labil ini kan yang namanya tanah-tanah ceceran itu kan masih banyak ya. Itu kan karena kalau namanya got kalau nggak dikeruk atau dirapiin, bersihkan ya. itu berasa banget kan. Iya. Dimana saya sendiri ngalamin yang namanya ketika pertama saya jabat RT itu warga ini kadang-kadang ngebangun rumah. Ketika kepeduliannya sedikit yang kurang ini yang kadang-kadang kita harus bawel ini. Ketika mereka ngebangun depan landasannya ke got tuh, mereka ngebangun yang namanya tukang, kita ngebangun bikin plesteran segala macam itu kan bawah tuh ke got tuh itu berkerak-kerak dong. Kalau nggak ya sisaan itu kan langsung berkerak tuh. Kalau nggak langsung dibersihkan itu kan PR banget tuh. Ya, menghambat ya. Menghambat banget ya. Mana ini ibaratnya kalau got kita gede sih nggak masalah. Cuman kan gotnya kecil nih segini tuh. Cuma sekitar berapa ya? 40 ya. Ya, 40 cm atau 50 cm. Itu yang bikin PR memang. Akhirnya ya kita lakukan itu kemarin tuh sampai kita edukasi ke setiap tukang yang ngebangun, tolong gotnya selalu dibersihkan tiap saat. Akhirnya udah mulai tertata, gotnya udah mulai bersih segala macam. Itu perjuangan kan dulu. Iya. Gimana kita ngebikinnya. Nah sekarang harapan untuk kedepannya tolonglah itu dijaga gitu loh. Karena kita kan udah ngasih contoh, kita sudah memberikan effort nih, dalam artian itu kita udah himbauan segala macam. Tapi kalau harapannya ke depan itu dijaga aja, tinggal dirawat ya, harap itu biar nanti itu nggak menghambat nanti ke depannya. Terus juga untuk anak-anak itu untuk lingkungan. Kemudian juga memang dibilang Pak Wai tadi untuk lingkungan tolong yang warga yang belum huni itu diceklah rumahnya. Kenapa kalau rumah rekan-rekan itu nanti banyak rumput tinggi segala macam, yang repot kan pertama yang repot itu Anda juga nanti. Gimana kan kalau misalnya Anda datang rumputnya tinggi-tinggi segala macam, yang repot, wah bingung kan. Itu rumah aman apa enggak, ada ular atau apa kan di dalam kita nggak tahu. Kedua juga kalau bisa rumah dikau kayak gitu, ujung-ujungnya tetangga-tetangga sekitar kan repot juga. Mereka kan nggak mungkin tiap sebentar datang bersihin rumah rekan-rekan tuh, nggak mungkin ya. Makanya minta tolong lah dicek sebulan sekali kayak atau apa gitu. Biar komunikasi ke pengurus. Iya, paling nggak komunikasi ke kita juga. Kita kan ibaratnya juga kita nggak pelit-pelit tangan lah ya. Iya. Kalaupun kita bersihin pun segala macam juga kita pasti kita doa, karena kan kita udah sediain namanya mesin potong rumput. Gimana kalau misalnya minta tolong ya kita rapiin. Mending minta tolong lah ya, nyuruh orang ya tahu sendiri lah, nyuruh gratisan doang kan. Iya. Terakhir, habis itu juga kita sudah bikin yang namanya tanggul-tanggul yang ada di pelopor tuh. Tolong dijaga juga lingkungan, terus pohon-pohon yang kalau udah ada namanya pohon, ya itulah dijaga lah ya. Kadang-kadang pohon-pohon taman tuh yang udah kita bikin ditebang-tebang seenaknya, kadang-kadang bikin pusing juga sih. Iya. Nah, terus itu yang untuk lingkungan. Untuk anak-anak kita udah bikin landasan. Pertama kalau aku di blog saya itu, aku udah bikin yang namanya taman main anak. Taman main anak ini kita punya dasaran untuk anak-anak. Mungkin kita berpikirnya masih anak kecil ya. Karena kan kita memang berangkatnya dari kaula muda juga kan. Mana rumah subsidi pertama kan pasti kita nggak mungkin berharapnya orang udah tua-tua. Kan nggak mungkin juga kan. Banyak kan pasti anak-anaknya umur 5 tahun, 7 tahun, SD gitu kan. Itu makanya kita bikin taman main anak. Kita udah punya berapa mainan untuk anak. Kita biar nanti menyeratnya warga kumpul itu punya tempat mainnya sendiri gitu. Punya anak-anaknya, jadi nggak repot tuh. Kemudian juga kita juga sudah bikin yang namanya, kalau aku tuh bikin lapangan ya. Kemarin kita sempat bikin tapi itu ya baru-baru jadi ya. Mungkin di RT yang baru ini yang finishing nanti selesaikan segala macam. Terus juga ya harapannya sih
tinggal nanti kita moles sih. Gimana nanti kalau untuk yang anak muda kita yang atas, yang udah SMP, SMA ini punya wadah, dan itu memang kita belum sempat mikirin itu sih. Iya, iya. Itu aja sih sayangnya. Iya, Karena kan kita memang berangkatnya dari yang masih kecil-kecil kan. Kalau sudah ada yang gede-gede gini kan kita memang harus bikin juga nanti wadahnya. iya, Mungkin nanti di next RT yang baru ini harapanku sih mungkin mereka bisa nanti suatu saat ya Karang Taruna. Karang Ya. Taruna untuk di mana mereka nanti punya tempat wadah sosialisasi masing-masing. Iya, iya. Itu sih. Ya, betul. Karena di kita juga sudah ada apa namanya, komunitas-komunitas olahraga, Betul. kayak ibunya ada volley ya kan. Ada badminton juga, ada bola juga ya. Ada volley juga bawa-bawa sama ibu-ibunya, dan ya mudah-mudahan itu juga sebagai wadah ya kan. Iya. Agar generasi penerus itu bisa melihat secara langsung bagaimana orang tuanya itu ikut dalam kegiatan olahraga, kerja bakti ya kan. Iya. Bagaimana warga itu ngumpul bareng ya kan. Betul. Karena ya itu menjadi dasar utama generasi penerus, dengan mereka melihat secara langsung, terlibat secara langsung meskipun usianya masih 2 tahun, 3 tahun, tapi mereka sudah terprogram dengan adanya sebuah kegiatan secara kebersamaan. Karena membuat sebuah kebersamaan di dalam lingkungan perumahan itu cukup luar biasa ya. Betul. Luar biasa. Beda halnya dengan kayak kampung yang memang dari zaman dulu sudah ada di situ, sehingga mereka udah tahu masing-masing karakter ABCD-nya, sehingga mereka akan paham dengan sendirinya. Tapi ini kita benar-benar kayak kita benar-benar orang baru semua. Iya, di lingkungan yang baru, tapi kita bisa bersama untuk membangun sebuah lingkungan yang dimana ya Bhinneka Tunggal Ika itu kita berusaha untuk mengimplementasikan di lingkungan PK3 ya. Betul. Sebagai miniatur Bhinneka Tunggal Ika, mudah-mudahan itu bisa terjalin, karena berbagai kegiatan itu sudah ya, kayak kegiatan agama pun kita bisa melibatkan dengan non muslim ya untuk Betul. saling bantu, yang dimana bahwasanya toleransi beragama itu juga penting ya. Betul. Penting untuk kerukunan di lingkungan, karena itu juga faktor utama yang harus diperhatikan dari awal, karena itu cukup rumit juga ketika itu nggak kita perhatikan dari awal ya kan. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Mudah-mudahan nanti untuk yang baru PR-nya sih memang. Ya PR kita bersama sih. Iya. Ya oke, selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman Pesona Kodipan 3 yang menonton video ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan. Kalau aku sih cuman ya berharapnya untuk rekan-rekan yang memang belum pindah, sekali lagi tolong dicek lah rumahnya sebulan sekali aja. Ibaratnya itu meringankan beban kita, di mana lingkungannya kan kita berharapnya lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman. Soalnya aku lihat di beberapa perumahan, memang perumahan kita ini termasuk lingkungannya paling enak sih. Ya. Mana jalan lebar segala macam kan. Terus juga untuk yang belum pindah cepatan pindah lah ya, cepat rame kita. Biar enak kita. Iya. Itu aja sih. Sama nanti semoga kedepannya kita itu perumahan ini bisa jadi lebih asri lagi ya. Dimana kan kita sudah bangun beberapa fondasi kayak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Iya. Itu aja sih, sama saling menjaga lingkungan aja. Dan nanti lebih baik lagi. Karena kan kita memang dasarnya di mana kita tinggal kan, gimana caranya kita harus nyaman dengan tempat. Betul, itu yang paling utama ya. Betul. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya nih, Pak Terima kasih banyak Pak Wahid. Atas pengalamannya, keren banget ya teman-teman, pengalamannya Pak RT Dodi. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil untuk pembelajaran ya kan. Semoga bisa bermanfaat tayangan ini dan bisa tersampaikan kepada teman-teman keluarga besar PK3 yang belum tinggal ya kan. Betul. Dan buat teman-teman yang sudah tinggal di PK3, jangan sampai lupa untuk menjaga kebersihan, mendidik anak dengan baik, karena kita sebagai orang tua itu kan nggak bisa menjamin anak kita itu 100% terkontrol bakalan jadi baik kalau lingkungan sendiri nggak mendukung ya kan. Betul. Tapi kalau lingkungan memang sudah terbentuk dari awal baik, insya Allah anak-anak kita main di mana aja pun masih terkontrol ya kan. Betul. Karena semuanya saling peduli satu sama lain, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua generasi pertama di PK3 itu bisa menjadikan contoh terbaik buat generasi penerus ya. Betul. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya. Betul. Oke. Oke, Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, share, komen buat teman-teman yang mungkin mau bertanya atau mau next episode selanjutnya mau gabung di sini, silahkan komentar. Ya kita bisa sharing terkait gimana sih caranya membangun lingkungan yang benar-benar baru ya. Betul. Karena itu memang butuh proses panjang dan butuh kekuatan mental ya kan. Betul. Kalau nggak kuat-kuat bener, apalagi ada unsur kepentingan pribadi, itu sangat fatal, karena pondasi utama adalah
gimana caranya kita memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat, bukan gimana caranya apa yang bisa bermanfaat buat kita. Nah, itu harus menjadi pondasi utama, karena ketika itu sudah berjalan dengan sendirinya, warga juga akan melihat bahwasanya, oh, pengurus itu benar-benar mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk lingkungan, bukan untuk kepentingan pribadi. Oke, Oke, terima kasih thank you. banyak atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah Terima nonton. kasih, Jangan lupa terima di-subscribe kasih. ya. Thank you. Baiklah. Mantap. Nice.